Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Triyuningsih, CGP Angkatan 10 SD Negeri 2 Rejomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam video aksi nyata kali ini, saya mengadakan penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri 2 Rejomulyo, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 10 Juni 2024. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul di sini tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya sholawat beriringan dengan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, perkenalkan saya di sini sebagai pembawa acara sekaligus merangkap sebagai pemateri akan membacakan tertib susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari Ibu Wiryati SPDI selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Rejomulyo sekaligus pendamping saya dalam mengikuti guru penggerak anak 10 ini. Acara selanjutnya yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Acara yang keempat doa dan yang terakhir penutup. Meningkat acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan membaca umul kita lillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Wiryati SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Berdiri aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abi Pun. Ya, Bu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini kita diberi nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara pendampingan penyebaran pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh guru penggerak kita yaitu Bu Endah Triyuningsih SPD. Selanjutnya di sini saya merasa bangga ya, karena kita SD Negeri 2 Rejomulyo ini mempunyai guru penggerak yang alhamdulillah Bu Endah bersedia pada waktu 6 bulan yang lewat kalau nggak salah ya, sehingga dia minta izin dan saya memberikan izin sehingga dia mengikuti beberapa tahap dan lulus menjadi guru penggerak sekabupaten ya. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Bu Endah telah lulus dan bisa mengikuti guru penggerak. Semoga Bu Endah diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan
dalam melaksanakan tugas sebagai guru penggerak dan berhasil lulus. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya, kesediaan semuanya, dan support dari semua teman-teman sekalian, sehingga acara kita pada pagi hari ini bisa berjalan. Bapak Ibu, ternyata guru penggerak ini tidaklah mudah, ya. Banyak hal yang harus dikerjakan, ya. Banyak menyita waktu, menyita pikiran, dan tak kalah begitu itu menyita dana juga, ya, demi terlaksananya. Tetapi alhamdulillah, saya berterima kasih pada Benda dan bersyukur dia sanggup, dia mampu melaksanakan semua itu, ya. Bahkan alhamdulillah lagi dari guru PI kemarin Bu Nova menyampaikan bahwa Bu Endah ini termasuk yang baik, tapi jangan merasa puas, ya, termasuk yang baik, ya, itu baik untuk Bu Endah itu kan bagi saya, itu ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Endah. Saya selaku pimpinan SD Negeri 2 Rejo sangat bangga dan sangat mendukung, sangat support apapun yang akan Bu Endah lakukan. Selagi saya bisa, akan saya laksanakan. Oke, begitu juga dengan teman-teman. Terima kasihnya semua, ya, atas supportnya, bantuannya, sehingga ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan kedepannya SD Negeri 2 kita ini akan lebih maju, dan anak-anak didik kita akan menjadi manusia yang berguna, berakhlak, dan berbakti kepada nusa dan bangsa ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Wiryanti. Untuk acara selanjutnya yaitu acara penyebaran pemahaman budaya positif yang akan dilaksanakan oleh saya sendiri. Jadi saya ambil alih, ya Bapak Ibu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kegiatan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing agar nantinya kegiatan kita kali ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan semoga nantinya atas kegiatan yang akan kita laksanakan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang terhormat Ibu Wiryanti SPDI selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Rejomulyo, sekaligus pendamping saya dalam mengikuti guru penggerak angkatan ke-10 yang memberikan support yang luar biasa. Terima kasih Bu Wiryanti. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Rejomulyo, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya sangat luar biasa karena sudah meluangkan waktunya dapat hadir di sini guna untuk memenuhi undangan saya. Oke Bapak Ibu, sebelum lanjut ke dalam tujuan saya untuk Bapak Ibu bisa hadir di sini, saya izin untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu, ya Bu Yanti, ya. Saya berdiri. Ice breaking kali ini saya akan menyanyikan sebuah lagu, Bapak Ibu, ya. Lagunya agak barat-baratan dikit, nggak apa-apa ya. Nah, nanti saya berharap Bapak Ibu guru yang memang mengetahui lagu yang saya nyanyikan nanti bisa angkat tangan dan menyanyikan lagu yang sama, tetapi versinya menggunakan bahasa Indonesia. Bisa dipahami ya Bapak Ibu, ya. Dimohon Bapak Ibu guru untuk berdiri. Kita buat relax pertemuan kali ini, ya Bapak Ibu, ya. Kita buat happy saja agar nantinya saya berharap materi yang akan saya sampaikan bisa ditangkap dengan mudah oleh Bapak Ibu guru. Oke? Ada dua lagu. Ini lagu pertama dulu, ya, siap ya. Oh rainbow in the sky, how beautiful you are. Red, yellow, green and blue, I want to play with you. You are so to fly, I wonder who you are. Oh rainbow, the good is present. Siapa yang bisa lagu ini gak lihat sebenarnya. Oke, Bu Kusriani, silakan Bu Kusriani. Mic-nya mana ya?
Bapak Ibu guru yang mengetahuinya boleh ikut nyanyi ya. Bisa semua anak ini ya. Oke, 1, 2, 3, go. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hitam di langit yang biru, melukismu aduh siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Semua jangan dulu ya, lagu yang kedua. Lagu yang kedua ini familiar juga, insya Allah Bapak Ibu juga tahu akan lagu ini ya. If you're happy and you know it, clap your hand, clap, clap, clap. If you're happy and you know it, clap your hand, clap, clap, clap. If you're happy and you know, and you really ought to show. If you're happy and you know it, clap your hand, clap, clap, clap. If you're happy and you know it, say amin, amin. If you're happy and you know it, say amin, amin. If you're happy and you know, and you really ought to show. If you're happy and you know it, say amin, amin. Ayo siapa yang bisa lagu ini? Silakan angkat tangan. Oke, Bu Sukanti, silakan namanya. Silakan Bu Sukanti. Teman-teman yang lain yang memang bisa boleh mengikuti lagunya ya. Mari teman-teman. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kau senang hati bilang amin, amin. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang amin, amin. Lagi-lagi cuma saya menggunakan bahasa Inggris. Bapak Ibu respon ya. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know, and you really ought to show. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, say amin, amin. If you're happy and you know it, say amin, amin. If you're happy and you know, and you really ought to show. If you're happy and you know it, say amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah membantu saya untuk melaksanakan SDG kali ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu guru, tujuan saya yang udah Bapak Ibu ke sini adalah untuk penyebaran pemahaman budaya positif. Jadi di kegiatan guru penggerak saya angkatan 10 ini memang banyak sekali tugas-tugas yang harus saya laksanakan ya Bapak Ibu guru ya. Tidak bisa saya pungkiri bukan sesuatu yang hal yang mudah ketika saya mengikuti alur dari guru penggerak ini. Karena apa? Karena ketika mengikuti alur guru penggerak ini kita tidak boleh meninggalkan tupoksi kita sebagai tenaga pendidik Bapak Ibu guru ya. Berkaitan dengan manajemen waktu itu yang luar biasa. Karena kita memang harus melaksanakan tupoksi kita sebagai tenaga pendidik. Selain daripada itu kita juga dituntut untuk kita dapat mengikuti alur guru penggerak sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi berkat dukungan tentunya dari Ibu Wiranti dan teman-teman semua dapat saya laksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya dapat dicapai. Seperti itu ya Bapak Ibu guru. Langsung kepada materi. Jadi kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif tentunya di SD Negeri 2 Rejomulyo tercinta ini ya Bapak Ibu ya. Budaya positif itu apa? Saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan budaya positif. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang ditetapkan di sekolah, terutama di SD Negeri 2 Rejomulyo ini. Jadi budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, mampu bertindak dan menciptakan sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga mampu mandiri dan bertanggung jawab tentunya. Ya. Lalu budaya positif itu ada konsep. Konsep-konsepnya yang pertama adalah perubahan karakter
paradigma belajar, lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwasanya kita sebagai tenaga pendidik harus mendidik sesuai dengan berpihak kepada murid ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya profil pelajar Pancasila itu ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk meraih apa? Meraih peserta didik yang dapat beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ketika kita memang menjadi tenaga pendidik yang seharusnya, jangan kita mengajar, mohon maaf ini mengajar, kita kan biasanya memang tugas kita, tupoksi kita untuk mengajar, artinya bagaimana tujuan kita itu membuat paham peserta didik akan materi yang kita ajarkan. Jangan kita ngajar aja terus peserta didiknya tak paham, enggak, yang penting kan tugas saya untuk mengajar saja. Tetapi bagaimana memang itu kewajiban kita. Kita ada motivasi untuk bagaimana tugas kita membentuk peserta didik itu paham akan apa? Akan kebinekaan global, akan biar peserta didik itu bisa mandiri, bisa kreatif, bernalar kritis. Caranya bagaimana? Kita itu harus berinovasi Bapak Ibu ya, berinovasi dalam proses belajar mengajar, karena tidak bisa dipungkiri ketika kita mengajar menggunakan pembelajaran yang monoton, pembelajaran yang model lama, peserta didik kita biasanya jenuh, ya, biasanya bosan, bahkan ngantuk. Tetapi ketika di dalam proses belajar mengajar itu terjadi sesuatu hal yang menarik, ya, kita buat happy dalam proses belajar mengajar, anak-anak senang posisinya, jadi mereka akan lebih mudah menangkap materi apa yang kita ajarkan. Pembelajaran yang inovatif sesuai dengan perkembangan zaman itu sangat luar biasa banyaknya Bapak Ibu ya. Kalau kita memang mau ingin belajar, seperti yang masih anak-anak nih kayak Bu Desyuni, kayak Bu Kanti, Bu Eva yang habis melaksanakan PPD itu kan ditarik benang merah Pak Harno tentunya ya, yang masih anget-anget habis PPD itu belajar kita pembelajaran yang inovatif PBR dan PJBR seperti dengan Bu Kanti ya. Nah itu dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita di kelas ya Bapak Ibu ya. Itu sangat luar biasa PBR dan PJBR, pembelajaran berbasis proyek ya. Sangat luar biasa dan memang harapannya ketika kita mengikuti pelatihan dan sifatnya itu untuk kebaikan peserta didik, harapan dari pelatihan itu adalah dapat kita terapkan ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu dan tidak kita terapkan dalam kehidupan kita, tidak kita terapkan dalam pembelajaran kita, itu kan jadi percuma ya. Harapannya dapat kita terapkan dan dapat membuat kita menjadi pembelajar yang terbaik seperti itu. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Di sini saya ambil dua ilusi. Ilusi yang pertama adalah guru mengontrol murid. Itu hanya sebuah ilusi Bapak Ibu. Kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Siapa yang bisa mengontrol murid adalah diri mereka sendiri dari unsur intrinsik, motivasi dari hati ya Bapak Ibu ya, dari dalam hati mereka, jiwa mereka bahwasanya mereka dapat mengontrol. Sebagai contoh, ketika kita menemukan peserta didik kita yang menyimpang dari aturan yang ada, ya, kita berusaha untuk mengontrol peserta didik kita. Ketika itu mungkin peserta didik kita menuruti apa yang kita mau ya Bapak Ibu guru ya, tapi tidak menutup kemungkinan suatu hari mereka akan melakukan hal yang sama. Karena itu hanya bentuk kontrol dari kita, bukan dari hati nurani peserta didik itu. Tetapi kalau berasal dari hati nurani peserta didik itu, dia akan sadar Bapak Ibu bahwasanya apa yang dia lakukan itu bukan sesuatu yang tepat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk yang kedua adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa.
Itu adalah miskonsepsi ya Bapak Ibu ya. Jadi orang dewasa itu tidak berhak untuk memaksa. Sebagai contoh kita saja ya Bapak Ibu ya. Misal di sekolah kita memang ada aturan untuk masuk sebelum jam 7.30 memang tenaga pendidik harus sudah ada di sekolah, karena pada dasarnya jam 7.30 kita harus sudah ada di dalam kelas untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Ibu kepala sekolah memberikan aturan penekanan bahwasanya sebelum jam 7.30 Bapak Ibu guru harus sudah sampai di sekolahan SD Negeri 2 Jomolyo ini. Tapi itu karena mandat dari kepala sekolah. Apakah kita laksanakan? Tentu kita akan laksanakan karena itu perintah dari atasan kan Bapak Ibu guru. Tetapi suatu ketika kepala sekolah kita tidak bisa hadir ke sekolah karena sesuatu hal mungkin karena rapat ataupun dinas luar, bisa jadi kita tidak melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, tidak menutup kemungkinan karena itu bukan berasal dari hati nurani kita, tetapi kalau itu berasal dari unsur intrinsik ataupun motivasi diri, walaupun pimpinan kita, walaupun ibu kepala sekolah tidak memberi aturan, jadi kita sudah tahu tuh tugas kita mana aja, tupoksi kita mana aja, walaupun ibu kepala sekolah tidak memberikan instruksi, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu guru ya. Walaupun ibu kepala sekolah tidak hadir di sekolah karena tugas dinas luar, kita akan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya walaupun tidak ada kontrol dari kepala sekolah. Bisa dipahami ya Bapak Ibu guru ya. Oke, selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada beberapa ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, realita kebutuhan kita itu sama, itu di stimulus respon. Di teori kontrol, realita kebutuhan kita itu berbeda, ya. Jadi pada dasarnya kebutuhan kita itu nggak sama, Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan kita itu berbeda. Sebagai contoh peserta didik kita, mereka pada sekolah pada jenjang yang sama, gurunya sama, di lingkup yang sama, tapi mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Itulah yang harus kita sadari sebagai tenaga pendidik bahwasanya peserta didik kita itu kebutuhannya beda-beda. Ada yang udah bisa baca, ada yang belum, ada yang bisa matematika, ada yang lemahnya di bahasa Indonesia. Itulah tugas kita, bagaimana kita bisa mengajar sesuai dengan karakter peserta didik yang berbeda-beda. Oke. Nomor 2, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama, itu di stimulus respon. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran, keinginan, harapan yang berbeda. Jadi harapan kita itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun peserta didik itu di kelas jenjang yang sama, gurunya sama, mereka punya harapan, mereka punya cita-cita yang berbeda. Bagaimana kita sebagai tenaga pendidik itu dapat menuntut sesuai dengan harapan mereka, tentunya untuk harapan yang positif ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Itu di stimulus respon. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi Bapak Ibu ya, karena kita itu manusia adalah makhluk sosial Bapak Ibu ya. Makhluk sosial, kita nggak bisa hidup tanpa orang lain, tetapi kita nggak bisa membuat orang lain itu seperti apa yang kita inginkan, karena mereka memiliki tujuan yang berbeda-beda. Apa yang harusnya kita lakukan? Kita memahami dengan karakter banyak orang, dengan karakter peserta didik, berusaha kita pahami, bukan mereka yang harus menjadi apa yang kita mau, tetapi kita memahami mereka, apa sih yang mereka mau, apa kelemahan mereka, apa tujuan hidup mereka. Tentunya harus sambil kita diri ke tujuan yang lebih baik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu pada stimulus respon. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan Bapak Ibu guru ya. Itulah kita, mohon maaf ini sering memiliki pandangan yang salah bagaimana ketika peserta didik kita melakukan sesuatu hal yang buruk, kita sudah suatu kesalahan Bapak Ibu. Karena kita memandang pada satu arah, yang padahal perilaku mereka itu memiliki tujuan. Ketika kita memiliki peserta didik kita dan mereka melakukan sesuatu hal yang menyimpang, mereka pasti ada alasan kenapa mereka melakukan hal itu.
Apa tujuan mereka melakukan hal itu? Tidak semerta-merta kita harus memandang mereka dia salah. Mohon maaf, itu tidak boleh. Nanti akan saya jelaskan terkait dengan rumus bagaimana kita menyikapi terkait dengan peserta didik yang menyimpang ya Bapak Ibu guru ya. Selanjutnya yang kelima, orang lain bisa mengontrol kita. Yang padahal di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita itu tidak bisa dikontrol orang lain, kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Siapa yang bisa mengontrol kita? Ya diri kita sendiri. Siapa yang bisa mengontrol peserta didik kita? Ya mereka masing-masing. Ya, sampai di sini bisa dipahami. Jadi ketika kita ingin menjadi sesuatu hal yang lebih baik, itu dari mana? Apakah kita harus ngobrol sama atasan? Karena atasan saya suruh begini, jadi saya harus melakukan apa yang diberitakan oleh atasan saya. Sebenarnya tidak seperti itu. Itu berasal dari hati nurani. Karena pada dasarnya kita sebagai seorang tenaga pendidik, walaupun tidak diberi ultimatum istilahnya dari kepala sekolah, kita tahu kok apa tugas-tugas kita. Kita paham betul apa yang seharusnya kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Ya Bapak Ibu ya, itu dari hati nurani, kesadaran diri, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Orang lain adanya cuma mengingatkan Bapak Ibu ya. Ya, tetapi ketika kita diingatkan, terus yang diingatkan itu berasal dari hati nurani, kita akan melaksanakan sesuai dengan kesadaran diri. Kita sadar itu kewajiban kita. Kita sudah menerima hak, jadinya kita sadar apa kewajiban-kewajiban. Karena konteksnya itu kan hak dulu, mohon maaf ya, kewajiban dulu baru hak. Bagaimana Bapak Ibu menempatkan itu? Hak dulu atau kewajiban? Kewajiban dulu atau hak? Bapak Ibu guru yang bisa menjawab. Yang semestinya seyogyanya kewajiban dulu baru hak. Seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Selanjutnya model berpikir menang kalah. Yang seharusnya di teori kontrol model berpikir menang ya Bapak Ibu ya. Gak ada istilah menang kalah, tetapi menang untuk menang. Jadi ketika peserta didik kita ada melakukan kegiatan yang menyimpang tidak sesuai dengan aturan yang ada, jadi bagaimana dia biar menang untuk menang? Itulah PR kita sebagai tenaga pendidik, membuat mereka itu merasa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan Bapak Ibu guru ya. Tidak terus kita menyalahkan melalui jalur satu arah. Jadi mereka menang untuk menang. Mereka tahu mereka salah. Terus bagaimana agar mereka itu bisa bertanggung jawab? Itulah tugas kita. Maka bertanggung jawab itu perlu ditanamkan sejak dini. Apalagi kita basicnya adalah tenaga pendidik sekolah dasar ya Bapak Ibu ya. Itu sangat penting sekali menanamkan kepada mereka bagaimana sikap bertanggung jawab. Oke, selanjutnya disiplin positif. Di sini saya akan jelaskan nih Bapak Ibu ya, apa yang dimaksud disiplin positif. Disiplin berasal dari disiplina, di situ ya, disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan ataupun reward, ancaman atau hukuman terhadap mereka. Jadi sebagai seorang pendidik, kita memiliki tujuan Bapak Ibu guru ya. Apa tujuannya? Agar peserta didik memiliki disiplin dalam diri mereka, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal Bapak Ibu guru ya, serta memiliki motivasi intrinsik tentunya yang berasal dari hati nurani dalam diri mereka dalam melakukan suatu tindakan ke arah yang lebih baik tentunya. Jadi di sini perlu digarisbawahi, mereka melakukan sesuatu hal disiplin positif tanpa harus kita beri reward, tanpa harus kita beri ancaman ataupun hukuman ya Bapak Ibu guru ya. Karena sering sekali mungkin tidak di SD di Jawa ini, di sekolah lain, kita mengiming-imingi sesuatu kepada peserta didik kita untuk dapat mematuhi aturan yang ada dengan sebuah reward. Ya, reward itu adalah imbalan Bapak Ibu guru ya. Nah, ataupun kita memberi hukuman atau ancaman ketika kamu tidak sesuai dengan aturan yang ada, besok akan dihukum. Nah, ada kan yang seperti itu mungkin ya Bapak Ibu guru ya di sekolah yang lain. Nah, mohon maaf sebenarnya hal itu kurang tepat.
Jadi bagaimana itulah yang harus kita lakukan, bagaimana menumbuhkan unsur intrinsik peserta didik kita yang berasal dari hati nurani agar mereka paham, mereka mengerti, mereka bisa mematuhi aturan yang ada tanpa harus kita iming-imingi sesuatu hal. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Selanjutnya, jadi nilai-nilai kebajikan ini ada beberapa hal ya Bapak Ibu ya. Contoh-contoh nilai kebajikan yang pertama, profil pelajar Pancasila itu adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa tentunya, berakhlak mulia, berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu tanpa memilih-milih, karena pada dasarnya kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu? Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jiwa. Selanjutnya, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Nah, di sini akan saya jelaskan Bapak Ibu, tidak merendahkan orang lain itu sangat penting sekali Bapak Ibu guru ya. Ketika kita memperlakukan peserta didik kita, itu kan peserta didik kita tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Bapak Ibu guru ya. Ketika kita melakukan peserta didik kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita nggak boleh merendahkan mereka Bapak Ibu guru ya. Itu sesuatu hal yang menyimpang ketika kita merendahkan peserta didik kita. Jadi itu memang PR kita, itulah yang harus kita lakukan. Kenapa kok peserta didik kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Itu tujuan kita, bagaimana mereka mengikuti alur yang ada ya Bapak Ibu ya, tidak malah kita rendahkan. Nah, selanjutnya, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kita sebagai tenaga pendidik di sini konteksnya kita harus memberikan yang terbaik dari diri kita Bapak Ibu guru ya. Sebenarnya ada juga mungkin Bapak Ibu guru ada yang terbaik dari dalam dirinya tetapi tidak diberikan. Ada juga Bapak Ibu guru ya, karena tugas saya itu mengajar ya sudah. Padahal ada bakat-bakat yang ada dalam diri Bapak Ibu yang bisa dilakukan lebih dari mengajar, seperti itu ya. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu guru bisa melakukan yang terbaik, ya terbaik dari baik itu lebih bagus mana Bapak Ibu? Yang terbaik agar nantinya kita bisa melahirkan pendidikan yang berkualitas juga, seperti itu Bapak Ibu guru ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan Bapak Ibu guru ya. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Bagaimana hidup kita kalau tidak memiliki tujuan Bapak Ibu guru? Ada istilah kita itu hidup seperti air yang mengalir. Mohon maaf saya tidak kurang setuju dengan hal itu. Ya, jadi ikut aja. Jadi kita hidup ya sesuai air yang mengalir, itulah jalan hidup saya. Jadi seperti kayak gak ada semangat gitu Bapak Ibu guru ya. Jadi kita hidup harus punya tujuan. Jadi apa tujuan kita, itulah yang harus kita usahakan. Ya Bapak Ibu guru ya. Jadi hidup kita akan terarah seperti itu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu guru ya. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini ada kebutuhan primer yaitu sadar, pangan, dan papan. Yang selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, di sini mencoba hal yang baru, karena kita itu hidup di era sebenarnya tidak bisa kita pungkiri, kita itu hidup di era modernisasi Bapak Ibu ya. Globalisasi itu sekarang sedang berjalan pada era kita, tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu guru ya. Jadi memang seyogianya kita harus mau menerima dan mencoba hal-hal yang baru, bukan hanya menerima saja tapi tidak mencoba ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu guru di SD Negeri 2 Jomolyo ini
Ini pasti harapan dari Ibu Kepala Sekolah tentunya. Kita itu sebagai tenaga pendidik mengikuti hal-hal yang baru dan berusaha untuk mencobanya. Seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Karena sekarang ini di era modernisasi, di era perkembangan zaman, memang alur-alur yang ada itu sehingga kita ikuti berdasarkan apa? Berdasarkan hati nurani kita Bapak Ibu Guru. Bahkan kepala sekolah mohon izin nggak bisa mengontrol kita, ya Bapak Ibu Guru ya. Mungkin Ibu Kepala Sekolah hanya mengingatkan saja bagaimana kita mengikuti alur yang ada. Kita mau atau tidak itu tergantung dari niat kita, ya Bapak Ibu Guru ya. Selanjutnya mampu mengendalikan arah dirinya, ya Bapak Ibu Guru. Menyambung dari yang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kita hidupkan punya tujuan ya Bapak Ibu Guru ya. Untuk mencapai tujuan itu bukan perkara yang mudah. Nah, bagaimana untuk kita mencapai tujuan itu? Banyak sekali liku-liku yang harus kita lalui. Dan di dalam liku-liku itu kita harus bisa mengendalikan diri Bapak Ibu Guru ya. Seperti poin yang kebebasan ini mampu mengendalikan arah dirinya. Bagaimana kita tetap fokus kepada tujuan kita agar nantinya kita sampai kepada apa yang kita inginkan. Seperti itu. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Sangat penting sekali ketika kita berkehidupan bersama, itu kita harus bekerja sama untuk memutuskan sesuatu hal yang sifatnya untuk kepentingan bersama Bapak Ibu Guru ya. Dan yang diharapkan ketika kita sudah bekerja sama atau kita musyawarah untuk mencapai mufakat, apa yang diputuskan ketika kita musyawarah kita harus dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ketika kita bekerja sama, sesuatu hal yang berat akan menjadi lebih ringan. Itu tujuannya, ya Bapak Ibu Guru ya. Jadi ketika memang kita sering sekali melaksanakan musyawarah di SD Negeri 2 Rejomulyo ini, tentunya yang dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah, harapan kita semua, terutama harapan dari Ibu Kepala Sekolah, pastinya tentunya apapun keputusan yang sudah kita sepakati dapat kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya Bapak Ibu Guru ya. Selanjutnya kesenangan bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi sebagai tenaga pendidik tentunya ketika kita memang melaksanakan proses belajar mengajar, tidak semerta-merta kita itu sebagai tenaga pendidik sifatnya mengajar saja, di situ nggak ada rasa humoris dengan peserta didik kita. Jadi peserta didik kita nanti terkesan kaku Bapak Ibu Guru ya. Jadi buat saya mungkin peserta didik kita happy, bahagia. Kita kan sebenarnya bisa menilai peserta didik kita, oh mereka itu jenuh ya, mereka sudah mulai ribut ya, mereka sudah mulai loyo ya. Bagaimana kita menumbuhkan semangat mereka? Bisa kita masukkan explicating di dalam pengajaran kita, humoris, game di dalamnya, game yang sifatnya mendidik ya Bapak Ibu Guru ya, bukan game-game yang ada di HP ya. Jadi game yang sifatnya mendidik, akhir tujuannya apa? Agar tujuannya mereka itu terlihat rileks, bahagia, mereka senang dengan kita sehingga mereka lebih mudah menangkap materi-materi atau ilmu yang akan kita ajarkan ya Bapak Ibu Guru ya. Selanjutnya penguasaan, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, memimpin. Pada dasarnya kita itu sebagai tenaga pendidik adalah pemimpin pembelajar Bapak Ibu Guru ya, pemimpin pembelajar di dalam kelas. Nah, peserta didik kita mau jadi apa? Kita lah yang akan membentuknya, bukan orang lain. Ya Bapak Ibu Guru ya, membentuk peserta didik yang seperti apa? Siapa yang akan membentuk adalah pemimpin pembelajar. Maka dari itu harapan kami kita bisa menjadi tenaga pendidik ataupun pemimpin pembelajar yang terbaik. Bagaimana caranya? Kita asah kemampuan kita, kompetensi kita tentunya sebagai tenaga pendidik melalui wadah-wadah yang memang bisa meningkatkan kita sebagai tenaga pendidik. Tentunya yang paling penting garis bawahnya adalah motivasi diri, mau atau tidak mengasahnya. Nah seperti itu. Selanjutnya motivasi perilaku manusia di sini ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yang 2 ini dari unsur ekstrinsik dan yang 1 dari unsur intrinsik. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu hal, motivasinya itu apa?
dari ketiga ini. Yang pertama misal, untuk menghindari ketidaknyamanan adalah hukuman. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal karena saya ingin menghindari hukuman, kalau saya nggak nurut nanti saya akan dihukum nih, cari aman saja. Saya melakukan sesuai dengan alur yang ada, biar saya nggak dihukum. Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan mungkin dari ibu kepala sekolah sebagai pimpinan ataupun orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu hal sesuai dengan alur yang ada. Bahkan saya ingin lebih dari teman-teman saya, karena saya ingin mendapatkan imbalan, karena saya ingin diakui ataupun penghargaan dari orang lain. Ya. Terus yang ketiga dari unsur intrinsik, ini poin yang paling penting Bapak Ibu ya. Jadi kita melakukan sesuatu hal untuk apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu guru melakukan sesuatu hal karena memang sadar diri bahwa itu adalah kewajiban. Sadar diri bahwa ingin menghargai diri sendiri. Ya Bapak Ibu guru, nah ini Bapak Ibu guru berada di posisi yang mana? Jadi Bapak Ibu guru yang tahu ya, di posisi yang pertama, kedua, atau ketiga. Harapan saya Bapak Ibu guru ada di posisi unsur intrinsik. Jadi Bapak Ibu guru melaksanakan tugas-tugasnya, tupoksinya sebagai tenaga pendidik, mengikuti aturan-aturan yang ada tentunya di sekolah SD Negeri 2 Jomolyo ini sebagai unsur intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang Bapak Ibu guru inginkan, untuk menjadi tenaga pendidik yang menghargai diri Bapak Ibu sendiri dan nilai-nilai yang Bapak Ibu percaya. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada tiga juga, ketika ada peserta didik kita yang menyimpang, tidak sesuai dengan aturan yang ada, kita bisa melakukan tindakan itu. Ada tiga di sini Bapak Ibu ya. Kita bisa menghukum, kita juga bisa melakukan tindakan yang disebut dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Artinya gini, ketika peserta didik kita melakukan kesalahan, melakukan sesuatu hal yang menyimpang dari aturan yang ada, kita menghukum mereka yang bersifatnya satu arah. Satu arah seperti ini Bapak Ibu. Kita menghukum, oh kamu salah, jadi saya hukum, ibu hukum kamu. Kita nggak mau tahu apa alasan mereka. Itulah yang bersifat satu arah. Jika kita tidak tanya dulu apa sebabnya mereka melakukan kesalahan, apa tujuannya mereka melakukan hal itu sifatnya yang hukum. Tidak mau tahu alasannya apa, yang saya tahu kamu salah, jadi kamu saya hukum. Ya, itu yang sifatnya hukuman. Terus selanjutnya konsekuensi adalah rencana, disepakati sesuai aturan, peraturan yang ada. Jadi murid itu dibuat tidak nyaman. Sikap guru yang selalu memonitori peserta didik. Artinya di sini tidak nyaman ketika ada peserta didik kita yang melakukan kegiatan yang menyimpang, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kita buat peserta didik itu tidak nyaman. Misal mereka melakukan kesalahan di dalam kelas, lalu kita hukum di depan teman-temannya, Bapak Ibu guru ya. Itu mungkin ada juga guru yang seperti itu ya. Jadi dihukum di depan teman-temannya, suruh berdiri di papan tulis, ya nggak boleh ikut belajar. Itu mereka apa Bapak Ibu guru ya? Murid itu merasa tidak nyaman, merasa malu, ya. Mohon maaf, itu sebenarnya kurang tepat Bapak Ibu guru ya. Atau misal ada peserta didik kita ketika melakukan kegiatan upacara bendera, ada yang tidak menggunakan atribut upacara bendera ya, atribut pakaian tidak lengkap. Nah mohon maaf, ada juga yang memberi hukuman itu berdiri di depan teman-temannya sendiri, kamu yang nggak pakai topi, nggak pakai dasi. Mohon maaf, itu sebenarnya kurang tepat ya Bapak Ibu ya, karena akan membuat peserta didik kita tidak nyaman. Jadi nanti ada langkah-langkah bagaimana kita menyikapi peserta didik kita yang melakukan kegiatan yang menyimpang seperti itu. Selanjutnya itu adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi tentunya yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah yang ketiga ini yang kita harapkan adalah ketika memang ada peserta didik yang menyimpang Bapak Ibu guru ya, kita harus melaksanakan proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan suatu hal-hal yang tanpa kita
membuat malu peserta didik kita. Nah, seharusnya peserta didik kita itu yang membuat kesalahan jangan dihukum di depan umum, Bapak Ibu guru ya. Kita bawa mungkin di ruang BB, cuma kalau SD kan belum ada BB ya Bapak Ibu guru ya, mungkin di perpus bisa jadi ya. Kita bawa anak-anak itu, kita tanya kenapa mereka nggak pakai topi. Siapa tahu mereka nggak pakai topi karena terburu-buru bantuin ibunya di rumah masih sakit ya. Kenapa mereka nggak pakai dasi? Mungkin dasinya hilang maka tanpa sengaja ya. Mau beli orang tuanya belum ada duit, kita kan nggak tahu ya. Nah, kita harus melakukan pendekatan apa itu alasannya mereka melakukan kesalahan. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru itu juga ada 5. Tadi yang sudah saya jelaskan, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer, Bapak Ibu guru ya. Nah, di sini contoh, saya beri contoh penerapan 5 posisi kontrol seorang guru. Di sini saya ambil kasus, jadi ada contoh ini sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Peserta didik yang menyimpang, saya ambil kasusnya di sini adalah murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ketika kita ada di posisi kontrol penghukum, apa yang akan kita lakukan? Karena kamu nggak mengerjakan tugas, kamu berdiri di depan papan tulis ini dengan satu kakinan. Itu penghukum, posisinya penghukum ya Bapak Ibu guru ya. Terus kalau pembuat rasa bersalah, ketika kita ada di posisi kontrol seorang guru, pembuat rasa bersalah adalah apa yang kita lakukan? Sudah beberapa kali ya Ibu ingatkan kalian ya nak ya, kenapa tetap saja kalian itu mengecewakan Ibu. Jadi peserta didik merasa bersalah. Kenapa? Karena gurunya kecewa dengan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Bisa juga kita itu menjadi posisi kontrol sebagai teman dengan peserta didik kita. Misal murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, pada posisi teman apa yang akan dilakukan oleh gurunya? Ayo dong nak, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game. Nah, jadi anak-anak itu bisa jadi murid, bisa juga kita disepelekan ya Bapak Ibu guru ya kalau di posisi teman. Oke, selanjutnya pemantau. Ketika kita ada di posisi kontrol pemantau, apa yang dilakukan? Kamu sudah melakukan kesalahan, kamu sudah mengetahui konsekuensinya, sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Jadi pada saat itu juga anak yang tertinggal, anak yang menyimpang itu suruh mengerjakan tugas, kita tunggui, lalu ketika itu juga anak suruh mengumpulkan. Selanjutnya, posisi manajer. Ketika kita sebagai tenaga pendidik, posisi kita di posisi manajer, apa yang kita lakukan Bapak Ibu guru ya? Kita akan memperlakukan anak apa yang kamu tahu nggak anak apa kesalahanmu? Apa keyakinan kelas yang kamu langgar dan bagaimana cara kita untuk menyadarkan mereka agar mereka sesuai dengan alur yang ada, menyadari dan bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan Bapak Ibu guru ya. Nah, sekarang pertanyaannya, di posisi kontrol manakah Bapak Ibu guru? Posisi teman, ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer? Dengan apa yang saya jelaskan tadi. Jadi Bapak Ibu guru yang bisa menjawab ya, ada di posisi mana? Oke, selanjutnya keyakinan kelas di sini akan saya jelaskan Bapak Ibu guru ya, terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama antara guru dan peserta didiknya tentunya dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk yang positif tentunya dan bersifat abstrak. Jadi keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak aja Bapak Ibu ya, simpel aja sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Dan warga kelas itu ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi perlu sekali sebenarnya Bapak Ibu kita itu memiliki keyakinan kelas ya, agar peserta didik kita dapat terarah. Nah, contoh ini saya beri contoh-contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya banyak sekali keyakinan kelas yang dapat kita buat. Di sini saya buat 5 contoh keyakinan kelas yang memang sudah saya buat di kelas saya ya Bapak Ibu guru ya. Yang pertama disiplin.
Itu penting sekali kita menerapkan keyakinan kelas terkait dengan kedisiplinan, terkait pakaian, terkait jam istirahat, terkait jam masuk. Itu penting sekali kita tekankan terkait dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Jadi memang mereka biar paham, oh ketika jam 7.30 sudah masuk, sebelum jam 7.30 Bapak Ibu guru sebelum masuk kelas mereka sudah ada di dalam kelas. Jam istirahat jam berapa? Nah, setelah jam istirahat selesai mereka nggak ada yang makan karena mereka harus siap mengikuti proses belajar mengajar. Itu terkait dengan kedisiplinan. Pakaian juga seperti itu. Ya, kita sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi anak-anak tidak menggunakan pakaian seenaknya saja. Harus disiplin dengan aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama. Selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Itu biasanya memang semua dilakukan ya Bapak Ibu guru ya. Sebelum belajar dan sesudah belajar kita berdoa, biasanya dipimpin oleh ketua kelas. Selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Nah, ini juga sudah diberlakukan kebersihan kelas. Biasanya kita membuat betul sekali untuk di grup piket itu dibuat kelompok. Tujuannya untuk apa? Mereka agar melaksanakan kerjasama ya Bapak Ibu guru ya. Itu yang perlu kita tekankan dalam tugas piket, karena tugas piket biasanya ada yang laki-laki dan perempuan ya Bapak Ibu guru ya. Dan yang bekerja itu yang perempuan saja. Yang laki-laki nggak mau kerja, nggak mau nyapu, karena nggak biasanya aku di rumah, kok di sekolah rumah, waktu di sekolah mau belajar, nggak mau resik-resik kan gitu ya Bapak Ibu guru ya. Itu yang perlu kita tekankan, nggak harus laki perempuan, itu bentuk dari tanggung jawab. Ya, oh kita tugas kita apa? Berisnya kita harus pikir, itu bentuk tanggung jawab agar bersama-sama baik laki-laki maupun perempuan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Selanjutnya menjaga ketertiban kelas. Itu juga keyakinan kelas yang penting, itu menurut saya bisa juga Bapak Ibu guru terapkan di kelas Bapak Ibu guru semua. Jadi menjaga ketertiban kelas itu sangat penting ya Bapak Ibu guru ya. Bagaimana kita dapat melakukan proses belajar mengajar dengan baik ketika kelas kita tidak tertib ya, kelas kita gaduh, kelas kita amburadul istilahnya. Jadi kita buat tertib dulu kelas kita buat nyaman dulu kelas kita, lalu kita lakukan proses belajar mengajar yang nantinya mereka akan lebih mudah menyerap ilmu yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Selanjutnya saling menghargai dan menghormati. Jadi kita itu saling menghargai dan menghormati, nggak cuma dengan yang umurnya lebih tua dari kita saja ya Bapak Ibu guru ya, nggak hanya dengan pimpinan saja ya Bapak Ibu guru ya, tapi dengan anak-anak, bahkan itu yang umurnya lebih muda dari kita juga harus bisa menghargai, bisa menghormati. Selanjutnya, di dalam kita menangani peserta didik kita yang menyimpang, kita bisa melakukannya dengan cara segitiga restitusi, Bapak Ibu guru ya. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan tujuan apa Bapak Ibu guru? Tujuannya agar mereka menghasilkan pendidikan yang berkualitas juga, tentunya peserta didik yang mandiri serta bertanggung jawab ya Bapak Ibu guru ya. Ada langkah-langkah segitiga restitusi di sini Bapak Ibu guru ya. Yang pertama adalah menstabilkan tindakan. Menstabilkan tindakan adalah berdasarkan prinsip kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku manusia memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, kita memotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita Bapak Ibu guru ya. Untuk yang pertama itu adalah menstabilkan tindakan. Nah, di dalam langkah menstabilkan tindakan ini adalah manusia tidak ada yang sempurna. Nah, gini Bapak Ibu, ketika kita adalah peserta didik kita melakukan kegiatan yang menyimpang, tidak kita hukum di dalam kelas, jadi kita bawa ke ruang, mungkin di sini ruang perpus ya Bapak Ibu guru ya. Jadi tidak kita hukum di depan anak-anak, kita
kita stabilkan dulu anaknya, kita bawa menyendiri, kita bagaimana cara menstabilkannya? Kita bilang kepada peserta didik kita, nah manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah biar tidak ada rasa takut mereka terhadap kita ya Bapak Ibu guru ya, karena biasanya peserta didik yang melakukan kesalahan dipanggil oleh gurunya dia udah takut. Ini pasti akan dihukum nih aku nih, karena dia merasa bersalah. Aku harus melakukan kesalahan, pasti aku dihukum, pasti aku dimarahin. Nah, kita stabilkan dulu mereka. Nah, peserta didik kita stabilkan, kita itu manusia tidak luput dari salah dan dosa dan lain sebagainya, bukan kerja kita sendiri Bapak Ibu guru ya. Ini hanya garis besarnya saja. Artinya kita melakukan pemahaman kepada mereka bagaimana mereka itu tidak takut dengan kita ya Bapak Ibu guru ya. Terus yang selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tidak semerta-merta kita itu menghukum peserta didik kita dengan satu arah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kita itu harus tahu alasannya kenapa mereka melakukan kesalahan itu. Tujuannya apa? Jadi setelah kita validasi, setelah kita stabilkan, kita validasi, lalu kita akan tanyakan keyakinan. Jadi harus kita bilang bahwasanya kita itu sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa. Tadi kamu sudah melakukan kesalahan. Nah alasannya apa kalau kamu melakukan kesalahan itu? Mereka akan menjawab dengan gamblang, nggak takut Bapak Ibu guru ya, mereka akan terbuka. Tapi kalau dia udah takut aja, kan ditanyain dia nggak jawab loh ya, diamnya apa kita juga nggak tahu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita stabilkan peserta didik kita, setelah kita validasi, kita mengetahui apa alasannya, lalu kita menanyakan keyakinan. Sebelumnya tadi sudah saya jelaskan terkait dengan keyakinan kelas, bahwasanya setiap kelas kan meyakini keyakinan kelas yang berbeda-beda. Nah, ketika peserta didik ada yang melanggar keyakinan kelas itu, di fase yang terakhir kita menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu melanggar, gitu ya. Jadi mereka tahu, oh aku tidak sesuai dengan aturan yang ada. Bagaimana ya? Kalau aku sudah melanggar, kita kirim mereka biar mereka bisa bertanggung jawab atas yang mereka langgar. Nah, tentunya harapan kita dengan fase-fase yang ada, dengan kita stabilkan peserta didiknya, setelah itu kita validasi, kita menanyakan keyakinan, lalu kita kirim mereka agar mereka itu sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan itu salah, tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan bagaimana kita beri mereka agar mereka itu bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Harapan kita mereka itu bertanggung jawab dan mereka menyadari kesalahan kita, dan hati nuraninya tertentu keluar dari unsur intrinsik, mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi tidak perlu kita marah-marah, tidak perlu kita hukum di depan teman-temannya yang akan membuat mereka itu malu ya Bapak Ibu guru ya. Jadi bisa kita lakukan dengan cara segitiga restitusi ini Bapak Ibu guru ya. Nah di sini sifatnya Bapak Ibu guru, saya kan sedang melakukan pendidikan guru penggerak. Nah, di sini apa yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak saya tularkan kepada teman-teman sejawat. Jadi monggo kerso Bapak Ibu guru, dari apa yang saya sampaikan kalau mau dipakai monggo, enggak pun juga saya tidak memaksa. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu guru ya. Sifatnya saya hanya menularkan ilmu yang saya dapatkan, sedikit banyak mungkin ada saya juga mengingatkan tadi ya Bapak Ibu guru ya, mohon maaf. Jadi monggo segitiga restitusi ini mau Bapak Ibu terapkan di dalam kelas Ibu, ataupun Bapak Ibu terapkan dalam menangani anak ketika ada peserta didik yang menyimpang dari aturan yang ada, atau Bapak Ibu guru ada trik tersendiri untuk menangani anak atau peserta didiknya yang menyimpang. Tetapi harapan kami kalau bisa sesuatu hal tadi yang sudah saya jelaskan, miskonsepsi itu kalau bisa dihindari Bapak Ibu guru ya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu guru dengan apa yang saya sampaikan? Oke, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu guru. Mungkin Bapak Ibu guru ada pengalaman di dalam menangani anak yang menyimpang. Terus bagaimana cara menanganinya Bapak Ibu guru? Monggo. Kalaupun Bapak Ibu guru ada yang ingin menyampaikan pengalamannya ketika ada peserta didiknya yang menyimpang. Ada? Oke Pak Tar, monggo Pak Tarmizi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke persoalan yang saya sampaikan tentang pertemuan anak yang menyimpang, bagaimana solusinya? Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Buya sebagai ibu penggerak. Saya sangat mengapresiasi atas apa inisial yang sudah disampaikan, yang mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kita semua. Tentunya apa yang disampaikan tadi saya analisa dari poin ke poin, sangat perspektif sekali, artinya itulah yang harus kita lakukan sebagai pendidik. Karena betapa tidak kita ini punya bukan sekedar tugas tetapi amanah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai insan pendidik yang memberi kewajiban kepada kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang dirintis oleh Bapak Kiai Hajar Dewanto yang dalam pelapannya lebih garis besarkan kepada Maso Suntolodo, Madio Mangkarso, Teguh Mandayani. Nah, ini akan sangat mendirect kita sebagai tenaga pendidik supaya relevan dengan apa saja yang bisa disampaikan oleh ibu penggerak. Ini adalah sangat kolaboratif. Kita juga sama tahu bahwa dalam mendidik dibutuhkan 3 faktor yang dominan yang harus memang disatukan, antara mengeksplorasi, mengelaborasi, dan sekaligus mengkolaborasikan semua itu. Nah, ini semua adalah bentuk metode. Tapi jangan lupa Bapak Ibu bahwa selain metode, ini ada hal yang sangat perspektif yang tidak bisa kita hindari, adalah panggilan hati atau panggilan jiwa. Maka jadilah kita ini kalau bisa guru yang mengajar dengan hati, bukan sekedar dengan pikiran, tapi mengajar dengan hati, penuh kasih dan sayang, penuh tanggung jawab dan seterusnya. Terima kasih. Saya rasa ini hanya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh ibu penggerak, yakni Ibu Indah Triwardini. Itu saja. Oh iya, terima kasih. Kalau soal nama ini kadang-kadang memang tua, Bu Yandi sudah tua. Tapi saya ingin kembali ke fakta. Itu tadi saya menggarisbawahi, ayo kita hanya dengan persatuan dan kesatuan bekerja sama, SD kita akan menjadi juara. Gitu. Yang terbaik seperti yang kata. Baik, sekarang ini adalah hal yang real atau yang nyata yang akan saya ungkapkan selama saya mendidik kurang lebih baru 38 tahun. Baru ya Pak? Baru 38 tahun. Makanya saya angkat atau saya ungkapkan karena ini adalah sangat-sangat ironis bahasa Indonesia yang tidak terjadi seperti sebelumnya. Tahun yang baru tahun ini masih anak, kita juga sama-sama tahu bagaimanapun saya mempunyai temuan anak didik. Konteksnya saya garis bawahi dulu. Saya tidak mau mengkambing hitamkan siapapun dalam hal ini, tetapi yang nyata atau yang real pada temuannya, saya punya murid kelas 6 yang namanya Rubiatun. Nah, di pada diri seorang anak asuh saya atau anak didik saya ini betul-betul gimana ya saya mengatakan, kalau saya katakan dia idiot tidak, kalau saya katakan dia ambisil juga tidak, tetapi temuannya Bu, seperti yang sama-sama kita ketahui, kok bisa ya kelas 6 itu baca, nulis, hitung itu benar-benar nggak bisa. Sampai saya pun melakukan suatu tindakan
secara persuasif, secara emosional, maupun secara psikologis. Saya berharap bagaimana agar anak didik saya ini bisa keluar dari persoalannya yang sangat aneh itu. Paling tidak saya berharap anak murid saya minimal bisa lancar membaca, menulis, dan menghitung. Minimal itu. Tapi saya sangat menyesal sekali dan merasa bersalah. Saya sebagai guru, sebagai wali kelas, sampai dia dinyatakan lolos pun, saya belum bisa membuat perubahan yang berarti buat dia. Dengan cara apapun, dengan konsep yang mana saya lakukan pun, ternyata mungkin itu adalah kelemahan dan kekurangan saya, sehingga saya tidak bisa mengantarkan siapa tadi namanya Rubiatun itu menjadi anak yang wajar. Saya rasa itu saja barangkali itu sebagai guru penggerak mampu memberi motivasi kepada kami. Jika nantinya ada teman-teman seperti ini, bagaimana cara mengatasinya? Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Tarmizi, tepuk tangannya dong Pak Tarmizi. Kasih semangat ya Bapak Ibu ya. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tarmizi, tentunya Pak Tarmizi menemukan peserta didiknya yang sampai kelas 6 belum bisa membaca ya Bapak Tarmizi ya. Untuk menuju kelas 6 dia kan melewati kelas 1, 2, 3, 4, 5 ya Pak ya. Itu jadi bukan PR ataupun permasalahan guru kelas 6 saja Bapak Ibu ya. PR untuk kita semua. Nah ini suatu pembelajaran Bapak Ibu ya, pembelajaran untuk kita. Bahkan ini sebenarnya suatu cakupan kalau bisa dikatakan Bapak Ibu ya, karena orang tua menitipkan anaknya, menyekolahkan anaknya, ekspektasinya adalah biar mereka itu yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, yang tadinya belum bisa baca menjadi bisa baca. Jadi tidak boleh semerta-merta kita menyalahkan personalnya ataupun peserta didiknya, bahkan kita tidak boleh menyalahkan orang tuanya. Ya Bapak Ibu guru ya, itu adalah suatu PR kita. Bagaimana sebenarnya itu sebenarnya dibentuk dari kelas bawah, kelas atasnya nanti menyesuaikan yang ada. Nah dari kasus yang ada, kalau bisa kita perbaiki itu Bapak Ibu guru ya. Artinya jangan sampai nantinya kita menemukan hal yang sama. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita butuh kolaborasi dengan orang tua wali muridnya Bapak Ibu guru ya. Kalau perlu kita pilih ataupun kita panggil orang tua wali muridnya. Kenapa? Jadi itu ditangani dari kelas 1 ataupun kelas 2 Bapak Ibu guru ya. Jadi jangan sampai kalau bisa itu kan butuh diupaya. Kalau kelas 6 ini jangan sampai ada yang bisa baca, ada yang bisa belum baca ya Bapak Ibu guru ya. Ya malu toh kita sebagai gurunya. Dan di SMP kamu belum bisa baca, lulusan dari SD mana? Kan gitu. Jadi jangan sampai itu bukan saya garis bawahi salah guru juga bukan ya Bapak Ibu guru ya. Karena kadang kita itu melakukan kesalahan yang mungkin tidak kita sengaja atau tidak kita sadari. Nah maka dari itu dengan kasus yang ada kan sudah lulus ya Pak ya. Kalau bisa di pembelajaran berikutnya jangan sampai ada yang seperti Mbak Rubiatun ini. Ini PR kita Bapak Ibu guru ya. Jadi kita butuh berkolaborasi dengan orang tuanya. Kita telusuri bagaimana kehidupan anak itu di lingkungan rumahnya, bagaimana setelah pulang sekolah. Dan ini perlu pemantauan, monitoring yang ekstra untuk peserta didiknya dari kita tentunya Bapak Ibu ya. Ketika memang proses belajar mengajar, kalau memang kelas bawah peserta didik ada yang belum bisa baca, kalau memang perlu anak itu suruh baca satu-satu kita laksanakan. Itu adalah trik Bapak Ibu guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Monggo, bagaimana Bapak Ibu guru membuat trik agar anak ataupun peserta didik itu bisa membaca dan menulis. Tentunya itu di dalam level kelas bawah. Ya Bapak Ibu guru ya, bukan di kelas atas.
atas itu PR untuk kita semua. Kalaupun nanti di kelas bawah memang belum berhasil, di kelas atas itu mohon dibantu oleh Bapak Ibu gurunya bagaimana kita mengkondisikan peserta didik kita agar lulus dengan kualitas yang begitu sempurna agar nantinya membawa harum nama SD 2 Rejomulyo ini. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Oke, silakan mungkin ada temuan lagi dari Bapak Ibu guru terkait dengan peserta didik yang menyimpang. Silakan Bu Sumaria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tidak banyak yang akan saya sampaikan, cuma saya punya masalah. Jadi di kelas saya itu ada satu anak yang sering tidak masuk, tetapi tidak izin. Sering tidak masuk, tetapi tidak izin. Nah, karena ini sering dilakukan sehingga saya tegur, tetapi saya menegurnya dengan marah. Nah, setelah saya tegur dengan marah itu, ternyata besok-besoknya anak ini malah semakin sering tidak masuk. Nah, jadi dengan adanya simulasi atau tidak saya mendengar penjelasan langsung dari Bu Enda tadi, jadi saya insya Allah akan saya terapkan bagaimana cara menghadapi anak yang sering tidak masuk. Jadi mungkin saya harus cari tahu dulu kenapa dia tidak masuk dulu. Jadi tidak dengan langsung marah sehingga itu mungkin rasa takut atau bagaimana sehingga sering tidak masuk. Jadi insya Allah dengan adanya penjelasan dari Bu Enda tadi akan saya terapkan nanti di saat saya di kelas nanti. Jadi terima kasih ibunya Bu Enda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Sumaria. Saya menanggapi dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sumaria, ada temuan bahwasanya ada peserta didiknya sering nggak masuk tanpa keterangan gitu Pak Ibu ya. Perlu digarisbawahi bagaimana kita membentuk peserta didik kita itu tidak bisa terlepas dari kolaborasi dengan orang tua wali murid Bapak Ibu guru ya. Jadi sangat penting sekali kita itu berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali murid guna untuk membentuk peserta didik kita. Jadi kita semata persepsi nih. Karena bisa jadi Bapak Ibu gurunya pengen anaknya pintar, pengen anaknya bisa, jadi tidak sesuai dengan apa yang dimau orang tuanya. Artinya gini, orang tua itu yang menyerahkan saja nih, yang penting anakku sekolah, lepas dari itu di rumah, lepas dari pantauan mereka, itu loh Bapak Ibu. Padahal kita kan ada batasan waktu untuk mendidik, ya. Jadi sangat terbatas sekali kita dapat mendidik si anak. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita tidak berkomunikasi dengan orang tua wali, tidak melakukan kolaborasi dengan orang tua wali murid, kita tidak sama persepsinya Bapak Ibu guru ya. Karena biasanya orang tua wali murid itu sudah sibuk dengan pekerjaan mereka, ya Bapak Ibu guru ya, sehingganya mereka hanya berekspektasi anakku sekolah, anakku harus bisa. Padahal mereka sangat butuh pantauan dari orang tuanya Bapak Ibu guru ya. Termasuk ketika ada peserta didik yang menyimpang, sangat perlu sekali untuk kita komunikasikan dengan orang tua mereka. Jadi kadang juga ada orang tua itu nggak tahu kalau anaknya di sekolah itu melakukan kegiatan yang menyimpang. Tahunya anaknya ya lempeng-lempeng aja di sekolah itu, baik-baik aja, dia nggak nakal. Karena kalau di rumah dia takut mungkin sama orang tuanya. Terus kita tidak berkomunikasi dengan orang tuanya, jadi nggak tahu. Ya Bapak Ibu gurunya itu sangat penting sekali. Artinya ketika kita menemukan peserta didik kita yang menyimpang, kita perlu mengkomunikasikan kepada orang tua walinya bagaimana kita harus menanganinya agar kita bisa satu persepsi, bisa satu tujuan untuk dapat mendidik
peserta didik kita dengan baik dan berkualitas tentunya. Seperti itu Bu Sumaria. Dan alhamdulillah sekali ketika memang Bu Sumaria ingin menerapkan ilmu yang sudah saya cobakan seperti itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu guru yang menemukan kasus-kasus di dalam kelasnya atau cukup? Cukup ya Bapak Ibu guru. Jadi apa-apa yang saya sampaikan ini saya berharap bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu guru ya. Demikian tadi apa yang saya paparkan dan semoga bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik tentunya sebagai kita tenaga pendidik. Jadi saya berharap kita itu menjadi tenaga pendidik yang memang paham betul akan kewajiban-kewajiban kita, paham betul akan tupoksi kita, dan kita dapat melaksanakannya dengan hati nurani kita, dengan keikhlasan hati dan penuh tanggung jawab seperti itu. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, salam bahagia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya ambil alih sebagai pembawa acara. Demikian tadi pemaparan yang sudah saya sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipandu oleh Bapak Subarno SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini, marilah kita luangkan waktu kita untuk berdoa sungguh-sungguh dalam rangka kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqarruban ila Allah. Semoga semua yang kita lakukan pada hari ini, pada kegiatan ini, dari awal hingga akhir akan mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tujuan kita akan tercapai sesuai dengan harapan kita berkat petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalal wajhikal karim wa wajib sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqadi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayati min jami'il khairat bil hayati wa barakati wa ba'dal mamat. Sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, Rabbi Rabbul Azim Azim. Taqabbal minna wali kafadul du'ana wal hajatana ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami melaksanakan kegiatan dalam rangka persentase dari salah seorang rekan kami. Dalam hal ini yaitu rekan kami Endah Triyuningsih SPD GR CGV IT yang melaksanakan program guru penggerak. Berikanlah kemudahan beliau dalam melaksanakan serangkaian kegiatan ini dari awal hingga akhir.
wal awwalu wal akhiru bisabilihum jihatan ilmuhum. Ya Allah, berilah kekuatan dan kelancaran kepada rekan kami ini untuk menjadi guru penggerak yang selalu tergerak untuk bergerak dalam rangka menggerakkan rekan-rekannya sehingga tercapailah semua together everyone CPS. Mudah-mudahan kami semua yang belum tergabung dalam guru penggerak akan mengikuti jejak rekan kami yang pada saat ini melaksanakan proses untuk menjadi guru penggerak. Dan mudah-mudahan semua yang dilakukan akan mendapatkan ridho dan petunjuk-Mu ya Allah, untuk menularkan ilmu-ilmu yang telah dilaksanakan dan dicapai kepada rekan-rekan sejawat para saat ini, sehingga akan diciptakan tenaga pengajar dan pendidik yang betul-betul untuk mengajar dan mendidik dengan hati nurani, dengan rasa keikhlasan. Innamal a'malu binniyati likulli imri'in ma nawa ya Allah. Allahumma dafa'an indal ghalati wal bala wal waba al-fahsya al-munkar wa-su'i wal-mukhtalifah was-sada'ida wal-mihana ma zuhara minha wa ma batan wa fiatan fil jasadina ya Allah wa rikafatil fi hadzal qaryah SD Negeri 2 Jomolyo. Allahumma tawil umruhum وَصَحِّحْ أَجْسَادَهُمْ وَنَوِّرْ قُلُوبَهُمْ وَثَبِّتْ إِيمَانَهُمْ وَأَحْسِنْ أَعْمَالَهُمْ وَوَسِّعْ رِزْقَهُمْ وَإِلَى الْخَيْرِ قَرِّبْهُمْ وَعَنِّ شَرِّهِمْ وَقِهِ وَإِذَهُمْ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakhratil maut wa najat minan nar wal afiyah bisa wa afiyatan fil jasadahum walikafatil fi hadzal qaryah SD Negeri 2 Jomolyo ya Allah. Allahumma anjil nuril iman wal islam wa taufiquhum wal hidayahum wa inayahum taqabbal minhum walikafil tuma'ahum wal hajatahum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma stajib du'ana Allahumma stajib du'ana Allahumma stajib du'ana wasfi maradana warham amwatana wasalli wasallim ala jami'il anbiya wal mursalin subhana rabbika rabbihil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi doa yang dibacakan oleh Bapak Suharno. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Bapak Suharno. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, marilah acara ini kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong.